Aku hanya debu. Apakah arti hidupku bila tiada makna dalam lakuku? Namun, seolah aku tak mampu melawan keinginan dari hati yang mendorongku. Kemauan dosa sangat merasuki hati dan pikiranku. Untuk menolaknya, aku tak mampu. Tuhan, tolong aku. Sahabat Kristus yang setia, saya undang untuk berdiri. Mari kita awali kebaktian Rabu Abu ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 3. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembalaku dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembalaku dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Sahabat Kristus yang setia, kebaktian Rabu Abu ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sahabat Kristus yang setia, hari ini firman Tuhan dalam Yoel 2 ayatnya 12-17 menyerukan demikian kepada kita. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu,
sebab Ia pengasih dan penyayang, sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sahabat Kristus yang setia, siapkah kita membuka hati untuk bertobat? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami datang kepada Tuhan dengan penyesalan kami. Betapa banyak dosa yang telah kami perbuat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semua dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, melalui pujian ini mari kita ungkapkan penyesalan dan permohonan kita. Mari kita nyanyikan PKJ 41 ayat 1 dan 3. Ku datang kepadamu. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku bersujud padamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan saja yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Sahabat Kristus yang setia, saya undang untuk berdiri. Sambutlah anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bagimu. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan berkenan mengisi hati kita dengan citra salib Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Silahkan duduk. Sahabat Kristus yang setia, mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon hikmat yang dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih sang firman yang hidup, bersabdalah kepada kami dan tuntunlah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Supaya hidup kami ya Tuhan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kiranya yang menjamah hati kami semua, membuat kami terbuka untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan. Roh Kudus kiranya juga menjamah hati kami untuk mengubah hati kami, supaya kami boleh bertobat dengan firman Tuhan yang kami pahami saat ini. Tuhan tolong hamba-Mu, supaya dengan pertolongan Tuhan hamba-Mu dapat berbicara, menguraikan firman Tuhan dengan benar, dengan jelas, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan
pulih, lebih putih daripada salju. Di aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang rohmu bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku yang Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Tetapkanlah kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan daya rema, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari Allah, keselamatanku, maka hidupku kan bersorak-sorak memberitakan keadilan. Kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sahabat Kristus yang setia, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. 16 sampai 18. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna kata wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Yang kedua, sudah semestinya atau harus. Dan sedangkan kata kewajiban berarti sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Sahabat, berdasarkan makna kata wajib dan kewajiban dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, maka ada aturan atau ada hal lain yang mau tidak mau harus dilakukan. Seperti misalnya salah satu peraturan lalu lintas. Kalau kita berkendara dengan sepeda motor, kita wajib menggunakan helm. Jadi mau tidak mau kita harus melakukannya. Setiap kali kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm. Kalau kita tidak mau menggunakan helm, ya tentu saja kita akan diberi sanksi. Kita akan ditangkap oleh Pak Polisi dan kemudian akan mendapatkan sanksi karena kita tidak menggunakan helm. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang kemudian melakukan itu dengan setengah hati, atau bahkan karena keterpaksaan. Kalau tidak pergi jauh, kalau hanya ke rumah ke kampung sebelah, ya tidak usah pakai helm lah, karena tempatnya dekat. Kan cuma mau beli sesuatu ke warung itu, jadi tidak usah pakai helm. Sahabat, kalau itu sudah menjadi kewajiban, menjadi keharusan, maka kalau kita pergi dekat pun juga tetap harus memakai helm, karena itu aturannya. Selain itu ada banyak hal lain ya yang didasarkan pada kewajiban. Maksudnya peraturan-peraturan lain yang didasarkan pada kewajiban, keharusan yang harus dilakukan. Dalam kehidupan agama Yahudi juga ada 3 kewajiban. 3 kewajiban agama yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam bacaan kita tadi, di sana kita membaca tentang 3 kewajiban tersebut, yaitu sedekah, yang kedua berdoa, dan yang ketiga berpuasa. Dan itu 3 bagian yang tadi kita baca. Bagaimanakah orang
Yahudi menjalankan 3 kewajiban agama ini? Rupanya Tuhan Yesus sudah melakukan pengamatan kepada banyak orang Yahudi di dalam melakukan kewajiban agama ini. Dan dari pengamatan itu Tuhan Yesus melihat yang pertama. Yang pertama adalah untuk pamer. Tidak sedikit orang yang melakukan kewajiban agama hanya untuk pamer. Seperti misalnya kalau mereka melakukan sedekah. Sedekah itu dilakukan karena untuk pamer. Supaya ketika dia melakukan sedekahnya itu dilihat oleh orang lain. Kalau Tuhan Yesus selalu menggunakan di situ, jangan melakukan seperti orang munafik. Karena itu pamer saja, supaya perbuatannya dilihat oleh orang lain. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya dipuji orang. Karena mereka menunjukkan kepada orang lain dan orang akan memuji dia. Demikian juga kalau berdoa, doanya juga dipamerkan. Tadi Tuhan Yesus menceritakan ada orang yang berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat supaya kelihatan orang lain. Ada yang berdoa bahkan di tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Nah, itu kan untuk pamer. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Dan yang ketiga, kalau mereka puasa, mereka juga pamer puasanya. Puasanya ditunjukkan dengan wajah yang muram. Barangkali kalau saya membayangkan bukan hanya dengan muram, tapi mungkin menunjukkan diri dengan terlihat lemas karena tidak makan. Dan itu yang ditunjukkan kepada orang lain. Mengapa ini dilakukan? Ya tentu supaya semuanya itu dilihat orang. Supaya semua orang yang melihat ini pameran ini menilai bahwa orang-orang ini sudah melakukan kewajiban agama. Kenapa? Karena kewajiban agama itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sesuatu yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Maka mereka melakukannya. Dan itu ditunjukkan. Dan yang kedua yang diamati Tuhan Yesus adalah ada cukup banyak orang yang takut sanksi. Sahabat, suatu kewajiban kalau tidak dilakukan bisa mendatangkan sanksi. Ya sama seperti tadi contohnya dengan helm tadi. Kalau tidak dilakukan itu akan mendatangkan sanksi. Demikian juga dengan kewajiban agama Yahudi ini. Karena itu kalau orang Yahudi tidak melakukan kewajiban agama mereka, bisa jadi mereka mendapat sanksi. Mereka yang melanggar bisa saja dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, bahkan dihukum. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang mereka lakukan itu berasal dari hati yang terdalam? Bisa jadi tidak. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu hanyalah keharusan, kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan. Maka apa yang mereka lakukan belum tentu berasal dari hati yang terdalam. Tidak sedikit orang yang melakukannya karena apa? Karena takut. Takut kalau mengalami sanksi. Takut karena ditekan oleh penguasa agama. Daripada dibawa ke hadapan mahkamah agama, bukankah lebih baik ini dilakukan? Dengan keterpaksaan atau tidak, itu tidak jadi soal. Yang penting tidak dihukum. Sahabat, bukankah para penguasa agama Yahudi seperti para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah sangat sering ingin menghukum Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus
dipandang melanggar aturan Taurat. Mungkin kita kalau mengingat lagi misalnya ketika Tuhan Yesus melanggar hukum Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian ada orang Farisi atau para imam yang menegur dia, mengapa menyembuhkan orang pada hari Sabat? Atau misalnya masalah-masalah yang lain, Tuhan Yesus seringkali ditegur. Sebetulnya Tuhan Yesus mau dihukum kalau bisa, tetapi kalau kita membaca Alkitab rupanya Tuhan Yesus selalu bisa menjawab, bisa memberikan jawaban yang sangat tepat. Dan itu sayangnya, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa dihukum oleh mereka pada saat melakukan hal-hal itu. Sahabat, dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus ingin meluruskan makna kewajiban agama itu. Tuhan Yesus memberikan ajaran dan nasihat kepada banyak orang, bahkan kepada para tokoh agama itu, supaya melakukan tiga kewajiban agama itu dengan makna yang benar, yang lurus. Jadi saya kembali lagi, yang pertama nasihat Tuhan Yesus adalah jangan pamer. Kalau tadi orang melakukan dengan pamer, sekarang Tuhan Yesus menasihatkan jangan pamer. Sahabat, kalau mereka melakukan kewajiban itu hanya untuk pamer, mereka akan rugi sendiri. Karena kalau pamer itu hanya mendapat pujian dari manusia. Manusia yang memuji, maka Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya dipuji. Siapa yang memuji? Manusia. Sahabat, hidup beragama itu adalah urusan personal, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan berurusan dengan manusia, tapi berurusan dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Dan oleh sebab itulah, kalau kita menghayati kehidupan beragama kita sebagai urusan kita dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan, maka Bapa yang di sorga itu yang akan membalas apa yang kita lakukan. Bukankah itu yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Kalau tangan kananmu yang melakukan, yang memberikan sedekah, jangan sampai tangan kirimu tahu. Ya, ini perumpamaan yang sebetulnya kan agak susah dimengerti ya. Kalau tangan kanan kita melakukan sesuatu, apakah tangan kiri kita tidak tahu? Ya pasti tahu. Tapi ini sebuah contoh yang sangat ekstrim. Ya, mestinya kalau tangan kanan kita berbuat sesuatu, mesti tangan kiri kita tahu. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau tangan kananmu berbuat sesuatu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Artinya apa? Tetanggamu, orang-orang di sekitarmu tidak usah tahu. Karena itu bukan urusanmu dengan mereka, itu urusanmu dengan Bapa di sorga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, biar Bapamu yang tersembunyi, yang melihatnya, yang membalasnya kepadamu. Jadi itu urusan kita dengan Bapa. Demikian juga dengan berdoa. Kalau kita berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintu, berdoa. Kenapa? Karena itu urusan kita dengan Bapa. Tidak usah dipamerkan dengan orang lain. Nah, itu kita hayati semuanya dengan Bapa kita. Demikian juga dengan berpuasa. Kalau berpuasa, tunjukkan bahwa kita ini seperti orang yang tidak berpuasa. Ya, rambutnya diminyai biar terlihat segar, cuci muka kita supaya terlihat segar. Jangan menunjukkan muka yang muram, jangan menunjukkan muka yang terlihat lemas, tapi terlihat segar kalau berpuasa. Kenapa? Karena itu urusan kita dengan Bapa di sorga. Jadi tidak perlu dipamerkan dengan orang lain, karena itu bukan urusan kita dengan sesama kita, tapi urusan kita dengan Bapa. Dan kalau kita berurusan dengan Bapa, biarlah Bapa yang berada di tempat tersembunyi itu yang akan membalas kita. Kalau kita berurusan dengan manusia, upahnya apa? Ya hanya pujian.
Tapi kalau kita berurusan dengan Bapa, maka Bapa yang akan memberkati kita. Maka rugi kalau kita pamer, rugi. Lebih baik tidak perlu pamer, tidak usah pamer, karena Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. Dan yang kedua bukan takut sanksi. Artinya melakukan semua kewajiban itu bukan karena takut sanksi. Nasihat Tuhan Yesus adalah melakukan kewajiban agama itu tanpa beban. Tidak ada beban dalam melakukan itu. Bukan karena takut ada sanksi, bukan. Melainkan karena menghayati relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Karena kehidupan kita beragama itu kehidupan yang personal, hubungan kita dengan Bapa. Kalau mereka, orang-orang Yahudi itu melakukannya karena penghayatan, mereka sudah pasti terhindar dari sanksi. Ya kan, karena penghayatan. Sama seperti orang yang pakai helm tadi. Saya memakai helm karena apa? Karena saya menghayati kalau saya tidak pakai helm akan membahayakan diri. Kalau sampai terjadi sesuatu, kecelakaan, nanti bisa terjadi sesuatu membahayakan kepala saya dan selanjutnya. Maka saya dengan kesadaran penuh saya pakai helm supaya saya tidak mengalami kecelakaan, celaka karena tidak pakai helm. Jadi kalau saya melakukan bukan karena beban, sudah otomatis kita akan terhindar dari sanksi. Demikian juga ketika mereka, orang-orang Yahudi itu melakukan kewajiban agama itu tidak dengan beban, tapi karena penghayatan, sudah pasti mereka akan terhindar dari sanksi. Jadi lakukan kewajiban agama itu bukan karena takut sanksi, tapi karena penghayatan kehidupan kita, penghayatan relasi dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Semuanya, baik itu sedekah, baik itu berdoa, baik itu berpuasa, lakukan semuanya dengan sukacita. Karena dengan begitu kita justru semakin bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kesalehan yang kita lakukan itu berasal dari hati, dari lubuk hati kita yang terdalam, dari penghayatan kita yang terdalam. Sahabat, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus juga sama. Melalui nasihat ini Tuhan Yesus hendak mengajar kita semua agar kita memiliki kesalehan yang asli, bukan kesalehan palsu. Seperti apa kesalehan yang asli itu? Kesalehan yang asli bukanlah gaya yang sok suci. Orang yang bergaya sok suci justru menunjukkan kesombongan rohani. Sedikit-sedikit memberi kesaksian, seolah-olah kehidupan rohaninya luar biasa. Itu kehidupan yang sok suci, bukan itu. Tapi kesalehan yang asli adalah orang yang memiliki kesatuan hati atau penghayatan iman dengan perbuatannya. Kehidupannya berjalan seperti biasa saja, seperti pada umumnya orang biasa saja. Ketika orang datang ke gereja untuk ikut kebaktian, maka dia akan mengikuti kebaktian dengan serius. Karena apa? Karena dia memiliki kesalehan yang asli, penghayatan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Maka ketika dia punya penghayatan dalam hati, dalam dirinya, itu akan diwujudkan dalam perbuatannya. Ketika kebaktian serius. Seriusnya seperti apa? Ya karena saya datang kebaktian ini punya niat. Niatnya apa? Niatnya mau kebaktian, bukan untuk pamer. Kalau pamer, saya datang, wah Alkitabnya aja diangkat tinggi supaya semua orang tahu, ini loh saya mau kebaktian. Tapi setelah duduk di dalam gedung gereja, terus apa yang dilakukan? Buka HP, lihat Facebook,
baca WA, bales WA, ketawa-ketawa sendiri karena guyonan di WA. Loh, itu apa kebaktian? Tidak kebaktian. Justru orang yang seperti itu tidak menghayati sungguh-sungguh. Maka kalau orang yang punya kesalehan yang asli, ketika dia datang ke gereja, dia akan menghayati bahwa saya sedang berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak akan main HP di dalam kebaktian. Saya tidak akan ngajak ngobrol dengan teman kita. Ada orang yang sedang persekutuan malah ngajak ngobrol temannya. Sementara yang membawakan renungan sedang menyampaikan renungan, dia ngobrol sendiri. Omongannya keras. Nah, itu sungguh ini bukan orang yang menghayati kesalehan yang asli. Ketika melakukan pelayanan, orang itu akan melakukannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh pelayanannya. Bukan sekedar untuk aktivitas. Nah, saya akan nganggur di rumah, jadi saya melakukan pelayanan. Oh, pelayanan yang dilakukan ternyata hanya untuk mengisi waktu. Atau pelayanan itu untuk pamer. Pamer. Saya nyanyi di depan. Oh, itu loh nyanyinya. Milih tempatnya supaya yang terlihat. Loh, ini jadi pamer. Tuhan Yesus kan menasihatkan, jangan untuk pamer. Ketika kita melakukan pelayanan itu dengan kesalehan yang asli, saya melakukan ini untuk Tuhan. Saya menghayatinya untuk Tuhan. Orang yang punya kesalehan asli, dia bertingkah biasa saja, tutur katanya biasa saja, perbuatannya biasa saja, tapi terlihat dari apa yang dia perbuat. Orang yang punya kesalehan asli, dia akan bertutur kata tidak menyakiti hati orang lain, akan menjaga bagaimana dia berbicara. Dia tampil apa adanya, bukan dibuat-buat, namun dia akan menyatakan imannya secara nyata. Menyatakan iman secara nyata itu bukan dengan kesombongan. Sedikit-sedikit kesaksian, wah kelihatannya, wah hebat. Kelihatannya kehidupan rohaninya hebat. Tidak, justru tidak seperti itu. Biasa saja. Tetapi dia ketika bertutur kata, tutur katanya menyenangkan, menghibur orang, menguatkan orang. Sahabat, mari kita jalani masa Prapaskah ini dengan kesalehan yang asli. Tidak perlu pamer kesalehan kita, tetapi mari kita mencoba menghayati kedekatan kita dengan Tuhan. Karena hidup beragama kita sifatnya sangat personal. Kehidupan agama kita, iman kita, itu adalah hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Kalau kita menghayati dengan kesalehan yang asli, maka kita akan menghayati karya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mulai memasuki minggu-minggu sengsara, sampai puncaknya di kayu salib dalam pengorbanannya, sampai kebangkitannya, kita bisa menghayatinya. Bagaimana karya Tuhan Yesus untuk kita. Dan itu juga yang akan kita wujudkan dalam perbuatan nyata, menunjukkan kehidupan iman kita secara nyata sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang jahat, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, ketika kita bertobat, berarti ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Kegemaran lama yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan, dan kita lakukan kegemaran baru di dalam Tuhan Yesus. PKJ 200, ku diubahnya. Diubahnya satu berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama lamanya, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya satu berserah jadi miliknya. Kegemaran lama lamanya, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya satu berserah dan menjadi miliknya. Sahabat Kristus yang setia, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Wujudkanlah kehidupan dalam pertobatan yang nyata, agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus dengan pertobatan yang nyata. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.